Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undang kalian ke sini untuk membahas bagaimana kita menjaga stabilitas politik dan melanjutkan pembangunan ekonomi. Stabilitas itu penting untuk keberlangsungan bangsa. Wijojo, bagaimana laporan perkembangan ekonomi kita? Baik Pak Harto, pertumbuhan ekonomi kita stabil di angka 7% per tahun. Program Revolusi Hijau berhasil meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, sehingga kita mencapai swasembada pada tahun 1984. Namun ada tantangan terutama terkait distribusi kekayaan yang masih timpang. Timpang, ya, itu harus kita atasi. Kalau rakyat kita tidak sejahtera, stabilitas politik kita bisa terganggu. Ali, bagaimana situasi politik saat ini? Pak Harto, situasi terkendali, tapi ada peningkatan aktivitas mahasiswa dan oposisi yang mengkritik program pembangunan. Mereka bilang kebijakan pro investasi asing ini tidak berpihak pada rakyat kecil. Benar apa yang dikatakan Pak Ali. Banyak dari kami mahasiswa melihat proyek besar seperti Freeport dan Celtex lebih menguntungkan asing daripada rakyat Indonesia. Apakah benar ini jalan yang terbaik untuk pembangunan? Ras, saya mengerti kekhawatiran itu, tapi pembangunan membutuhkan modal besar. Kalau kita tidak mengundang investor asing, bagaimana kita membangun infrastruktur dan industri? Dengan investasi itu, kita menciptakan lapangan kerja untuk rakyat. Pak, lapangan kerja memang tercipta, tapi apakah setara dengan sumber daya yang kita korbankan? Banyak pekerja tambang misalnya justru hidup dalam kondisi sulit, sementara keuntungan besar dinikmati oleh pihak asing. Saya paham kritik itu, namun kita punya banyak pilihan. Pinjaman luar negeri dari Bank Dunia dan IMF digunakan untuk membangun proyek seperti jalan raya, irigasi, dan industri berat. Itu adalah fondasi untuk kemajuan jangka panjang. Tapi Pak Widodo, bukankah program seperti Revolusi Hijau juga dapat membuat dampak buruk? Bukan banyak petani yang terjerat hutang karena harus membeli pupuk atau benih yang mahal? Petani memang menghadapi tantangan, tapi kita sudah mendirikan Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras dan membantu mereka. Kebijakan ini tidak sempurna, tapi tujuannya jelas agar rakyat tidak kelaparan. Laras Budi Tika, stabilitas politik juga harus dijaga. Untuk itulah Dwi Fungsi ABRI diberlakukan, agar militer bisa membantu pemerintah menjaga ketertiban. Kalau ada yang mengganggu stabilitas, kita harus bertindak tegas. Tapi Pak Ali, banyak laporan tentang penindasan terhadap aktivis dan masyarakat kecil. Apakah tindakan itu sejalan dengan prinsip demokrasi? Budi, stabilitas itu ada harga yang harus dibayar. Saya bertanggung jawab menjaga keutuhan bangsa ini. Kalau ada pihak yang mengancam stabilitas, itu harus dihentikan demi kebaikan bersama. Namun Pak, bagaimana rakyat bisa merasakan bagian dari pembangunan kalau suara mereka seringkali diabaikan? Laras, kritikmu penting dan kami mendengarnya. Namun pembangunan tidak bisa memuaskan semua pihak sekaligus. Kami percaya dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, hasilnya akan dirasakan oleh lebih banyak orang dalam jangka yang panjang. Kalian generasi muda harus mengerti bahwa membangun bangsa ini tidak mudah. Tapi yakinlah, apa yang kita lakukan sekarang adalah demi masa depan Indonesia. Stabilitas dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Baik, selanjutnya kepada saudara-saudari menteri, kita berkumpul di sini untuk membahas langkah-langkah strategis dalam melanjutkan pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui, pembangunan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bapak Wakil Presiden, saya dari Menteri Pertanian melihat potensi besar di sektor pertanian. Dengan meningkatkan produktivitas dapat mencapai swasembada pangan, mengurangi ketergantungan pada impor. Saya mengusulkan program intensifikasi pertanian seperti penggunaan varietas unggul, pupuk, dan pestisida yang tepat. Usulan saudari menteri sangat tepat. Swasembada pangan adalah tujuan utama kita. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kesejahteraan petani dengan memberikan bantuan kredit dan sarana produksi yang memadai. Bapak Wakil Presiden,
Izinkan saya dari Menteri Pendidikan untuk memberikan usulan. Saya ingin menekankan pentingnya pendidikan dalam pembangunan. Rakyat yang cerdas adalah aset bangsa. Saya mengusulkan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan penyediaan sarana pendidikan yang memadai. Ya betul, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Saya setuju dengan usulan Saudari Menteri. Mari kita bangun generasi muda berkualitas dan mampu bersaing di era global. Bapak Wakil Presiden, saya dari Menteri Kesehatan mengusulkan kesehatan masyarakat juga merupakan hal yang tidak bisa kita abaikan. Saya mengusulkan pengembangan program posyandu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta perluasan cakupan imunisasi. Usulan Saudari Menteri sangat baik. Kesehatan yang baik adalah modal dasar bagi pembangunan. Kita harus memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Bapak Wakil Presiden, saya dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, saya ingin menyampaikan pentingnya program keluarga berencana dengan menekankan laju pertumbuhan penduduk, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya sependapat dengan Saudari Menteri. Program KB sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Kita harus terus melakukan sosialisasi dan memberikan pelayanan KB yang mudah diakses oleh masyarakat. Bapak Wakil Presiden, izinkan saya dari Menteri Keuangan untuk memberikan usulan. Jadi usulan tersebut saya akan memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung program-program pembangunan yang telah diusulkan. Namun, kita juga perlu memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Baiklah saudara-saudari Menteri, saya menghargai usulan-usulan yang telah disampaikan. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini. Dengan ini, rapat resmi ditutup.